Hello trader, berjumpa dengan saya Alwi Asgaf, founder Kepoin Trading di Kepoin Market. Dalam beberapa minggu terakhir kita lihat pergerakan menarik dari pair USD JPY. Mata uang Jepang tersebut sempat jatuh ke level terendah pada level 160,20 per yen. Namun kemudian berbalik menguat ke 151,85 dan setelah itu rebound hingga mencapai 155 pada level saat ini. Pergerakan dramatis tersebut disinyalir adanya intervensi dari otoritas keuangan Jepang, di mana sekitar 9 triliun yen telah digelontorkan untuk menahan pelemahan yen tersebut. Di sisi lain, sikap Bank of Japan atau BOJ yang masih cenderung dovish itu membuat yen masih dalam kondisi tertekan. Nah, perbedaan tingkat suku bunga antara BOJ dan The Fed ini yang kemudian membuat trader berspekulasi untuk terus melepas yen. Untuk melihat bagaimana pergerakan pair USD JPY setelah intervensi pertama di tahun ini, nah mari kita simak bersama. Namun sebelum itu, ingatlah bahwa dunia trading selalu penuh dengan resiko. Jadi penting bagi kita untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Baiklah, kita simak grafik USD JPY dalam beberapa bulan terakhir. Oke, kita lihat di sini ya. Yen sempat melemah ke level di atas level 150 ya di akhir tahun lalu. Kemudian dia berbalik menguat ke level 129,63 ya. Kita tandai di sini. Nah, kemudian dia rebound hingga mencapai ini rebound ke 145 ya. Nah, kemudian dia terkoreksi lagi ya, hingga mencapai 136. Kemudian dia mencetak lagi level tertinggi baru di kisaran 151,771. Kemudian dia kembali terkoreksi ya, terkoreksi ke 140,30 dan setelah itu dia mencetak high ya, ini high terakhir di 160,20. Jadi kalau kita lihat pergerakan-pergerakan tersebut ya, di sini ada kenaikan sekitar 11% ya, 11,7%. Kemudian dari sini dia setelah koreksi, dia mencatat kenaikan sekitar 10%. Kemudian dia koreksi dan terakhir uh, ya, ini ada penguatan sekitar atau penguatan dolar itu sekitar 14% ya. Jadi rata-rata pelemahan yen terhadap dolar itu di atas 10%. Nah, lalu bagaimana dengan pergerakan selanjutnya? Nah, terutama ini penting bagi trader ya yang positioning trader atau swing trading ya. Jadi kalau dia ingin memanfaatkan pergerakan dalam waktu yang lebih lama ya mungkin kita lihat. Nah, setelah koreksi terakhir di 151,76, nah ini disinyalir sebagai support terdekat bagi USD JPY. Dan kalau kita lihat di sini, kita ambil proyeksi ya, Fibonacci ekspansi, kita ambil dari sini, kemudian kita tarik garis dari sini, dan dia koreksi dari sini ya. Ini maka 61,8%-nya ada di 163,83. Jadi ini membentuk higher low, higher high ya. Ini low ini lebih tinggi daripada low sebelumnya. Low ini juga lebih tinggi dari low sebelumnya. High ini lebih tinggi dari high ini dan high ini lebih tinggi dari high ini. Kemudian terakhir
high ini ada di lebih tinggi dari high ini. Berarti ini yang pertama target ya. Kalau misalnya dia membentuk pola higher low higher high, maka yang pertama itu ada di sekitar 163,83. Nah, ini berarti kalau dilihat dari kenaikan di sini, jadi ada sekitar eh, 7,9% potensi kenaikan ya. Dengan resiko tentunya ini resiko terakhir di 151,71 itu ada di eh, 2,2% ya. Taruhlah di sini sekitar 3,2% ya. Kalau di bawah 151,71 ya, tepatnya di 150,35. Nah, kalau kita ambil target maksimal, target equalnya, ini target equalnya ada di 100%, Fibonacci expansion 100%, berarti kita tadi ambil ini sekitar 12% ya, sekitar 12,8%. Artinya secara rata-rata tadi ya, ini masih di atas angka 10% ya. Jadi ini cukup menarik bagi yang punya posisi long USD JPY dengan risiko sekitar 3%, tapi uh, rewardnya ada lebih dari 10%. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai market info di Capcoin Market ini. Saya Aldo Asgaf, undur diri, dan semoga info ini bermanfaat ya bagi sobat trader semua untuk mengambil keputusan trading. Dan pastinya bahwa setiap keputusan itu tergantung pada dana dan resiko yang ditanggung oleh nasabah sendiri. Jadi pastikan bahwa uh, sobat trader sebuah mengetahui ya resiko dari perdagangan berjangka ini. Saya Alwi Asgaf undur diri, selamat siang dan salam profit.